perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan masyarakat sekalian, penyebaran virus corona atau COVID-19 memang sudah terjadi dari tahun lalu. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya sudah mengetahui dan mengalaminya. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dan tidak melakukan tindakan apapun. Segala kepanikan dan kekhawatiran serta kecemasan pasti terjadi. Tentunya kita harus selalu berpikir positif dan tetap berjaga-jaga. Pemerintah sudah membuat peraturan atau prokes, program kesehatan sedari tahun lalu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan demi kesehatan bersama. Sudah banyak orang tahu tentang hal ini, tapi sudahkah Anda tahu dan melakukannya? Meski lebih dari 1 tahun pandemi virus corona masih menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 ini tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang. Semua negara, termasuk Indonesia, pemerintah sudah membuat pedoman yang harus ditaati dan protokol kesehatan. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Selain menjaga kesehatan, banyak hal penting juga yang harus kamu lakukan atau kita lakukan dan harus kita jaga. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kalian disarankan atau kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali dalam sehari, terutama saat sebelum memasak atau membuat makanan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja. Namun, bukan orang yang sakit saja. Virus corona jenis SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan kebijakan atau himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun di rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak kemungkinan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kerumunan dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit apapun, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat melalui udara juga. Selanjutnya, saya akan membahas seberapa pentingnya vaksinasi COVID-19. Hingga kini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkan. Lantas, alasan setiap orang harus menjalani vaksinasi COVID-19 apa sih? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meski tidak 100% melindungi seseorang dari infeksi
mendeteksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Hingga saat ini, vaksinasi COVID-19 tidak hanya dilakukan untuk orang yang umur 18 sampai 59 tahun saja. Dari umur 11 sampai 15 juga sudah ada vaksinnya. Baik, sekian sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi dan menjaga 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.